Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabarnya? Semoga kasih dan anugerah Allah senantiasa menaungi kita semua. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dalam Kejadian 34 ayat 25-29 dengan judul perikop Danger of Anger. Saya akan bacakan bagian perikop firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Pada hari ketiga, ketika mereka sedang kesakitan, Simeon dan Lewi, dua anak Yakub, saudara-saudara Dina, mengambil pedangnya masing-masing. Mereka menyerang kota itu tanpa ada perlawanan serta membunuh setiap laki-laki. Juga Hemor dan Sikem anaknya, mereka bunuh dengan mata pedang. Mereka mengambil Dina dari rumah Sikem, lalu pergi. Kemudian datanglah anak-anak Yakub merampas milik orang-orang yang terbunuh itu, lalu menjarah kota itu karena adik mereka telah dinodai. Kambing domba dan lembunya, keledainya, dan segala yang ada di dalam dan di luar kota itu mereka bawa. Segala kekayaannya, semua anaknya dan perempuannya mereka tawan dan jarah, termasuk segala yang ada di rumah-rumah. Saudara, dalam bagian kelima dari kisah tentang Dina dan Sikem ini, kita dapat melihat dampak yang terjadi ketika kemarahan tidak diselesaikan dengan damai. Kemarahan saudara-saudara Dina terhadap Sikem yang telah menyakiti Dina kemudian mendorong mereka untuk menyusun rencana pembalasan dendam. Setelah keluarga Dina menyetujui permintaan Sikem untuk meminang Dina, mereka meminta Sikem, ayahnya, dan seluruh rakyatnya untuk disunat. Pada hari ketiga, yaitu saat mereka sedang kesakitan, Simon dan Lewi menyerang dan membunuh Sikem, Hemor, dan semua laki-laki di daerah tersebut. Lalu saudara lelaki Dina lainnya menjarah seluruh kota, merampas harta benda dan menawan anak-anak serta perempuan. Hal ini dapat kita perhatikan di dalam ayat 29. Saudara, kisah ini mengingatkan kita bahwa dendam serta kemarahan yang dipupuk dalam hati, kemudian hari pasti akan menghasilkan suatu tindak kejahatan yang mengerikan. Kemarahan sebenarnya dapat dialami oleh semua orang, mulai dari hal-hal biasa yang terjadi, seperti mungkin kita marah ketika melihat orang parkir sembarangan, ngebut di jalanan, sampai kepada tindakan seperti mungkin pembulian, kekerasan, perlakuan tidak adil, dan lain sebagainya. Namun, Alkitab mengajarkan dalam Efesus 4 ayat 26-27 yang mengatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Artinya, kemarahan yang timbul dalam hati seharusnya tidak berlebihan, bahkan sampai menimbulkan tindakan dosa melalui tindakan-tindakan kita. Oleh sebab itu, ketika kemarahan timbul, maka tenangkan diri terlebih dahulu, sehingga dapat melihat masalah dari berbagai segi. Dan setelah itu baru mengambil keputusan dengan bijaksana dari masalah yang sedang terjadi. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, mari selidiki hati dan pikiran kita. Apakah ada kemarahan yang masih belum kita selesaikan? Berdoalah, meminta pertolongan kepada Allah sehingga kita dapat meredakan amarah dalam diri kita dan menemukan jalan keluar terbaik dari masalah yang sedang kita hadapi. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini Engkau mengingatkan kami kembali tentang danger of anger, Tuhan, tentang betapa berbahayanya
apabila kami menyimpan kemarahan dan memupuk itu terus-menerus Tuhan. Mari selidiki hati kami, selidiki batin kami Tuhan. Dan jika saat ini Engkau menyadarkan kami Tuhan akan kemarahan yang masih kami simpan dalam hati, kami mau belajar mengampuni. Mampukan kami Tuhan untuk kami mengampuni orang-orang yang menyakiti kami. Atau mungkin kami mengampuni situasi, kami belajar menerima situasi Tuhan yang mungkin membuat kami merasa marah Tuhan, membuat kami merasa tersakiti dan lain sebagainya Tuhan. Kami meminta pertolongan yang daripada Engkau Tuhan, sehingga kami bisa kembali memperoleh hati yang penuh damai Tuhan. Kami bisa mengampuni orang-orang tersebut Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan proses pendewasaan kerohanian kami dalam tangan kasih-Mu. Dan hari ini, sepanjang hari ini kami percaya Engkau juga yang akan menolong kami di dalam segala hal yang kami kerjakan. Terima kasih. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.